Alhamdulillah di siang yang cerah hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak pada Dirjen ya PPH NAK, Dirjen PKH yang udah ngasih kesempatan nih di acara nasional. Yang ini memang ya terakhir dulu kabarnya tahun 70-an Pak di Sumbar, dan ini alhamdulillah dapat nih setelah schedule-nya 2020 dulu ya, kita direncanakan udah hamin deket-deket tuh, udah persiapan kita dari awal. Kita memang dari peternakan udah dekat banget Pak gitu loh ya. Dan juga di 2015 kita disupport banget oleh Dinas Peternakan, juga melalui BINUS ya. Ada banyak kemarin tuh ada yang banyak mensupport kita, baik dari material maupun dari moral yang luar biasa sampai saat ini. Itu belum ada di Padang waktu itu. Akhirnya ya kita coba bikin, dan itu pun dari tahun 2000 saya butuh 4 tahun mengumpulkan kekuatan. Oh ternyata di kampus ada PKM nih, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Jadi saya masukkan proposal ke Dirjen Dikti, dapat dana 5 juta, berikanlah gerobak burger dan lain segala macam. Iya. Ya, contoh produk nih enak sekali ya. Tadi saya udah nyoba, kalian belum lah? Nanti aja ya. Oke. Kalau ini pasti lebih enak nih Pak Imran. Ini pasti lebih enak. Iya. Karena tadi kan bayar kan, kalau ini gratis. Kalau geretong pasti lebih enak kan. Nah, dari tahun 2004 itu udah mulai jualan di kampus nih. Status masih jomblo, masih kuliah. September itu mulai jualan dengan 1 gerobak burger. Itu saya nikahin mahasiswi IAIN, jadi statusnya masih sesama mahasiswa waktu itu ya, karena waktu itu lagi trennya pernikahan dini, Fauzil Azim, itu kan lagi banyak ikut daurah-daurah kayak pernikahan dini, catat ya. Oke. Bukunya Kupinangko dengan Hamdalah gitu ya, berbarokah tapi ya. Ya teman-teman di kampus banyak ya yang kayak gitu waktu itu ya, nggak pacaran tapi ya kalau mau udah oke setuju udah nikah gitu ya. Jadi kalau mungkin bisa minta bantu sama Pak Imron nanti, Pak Anton dari kita bikin film nanti kan, Kisah Cinta di Gerobak Burger lah gitu ya. Judul filmnya gitu ya. Nah jadi dengan 1 gerobak burger nih kita mulai jualan. Itu waktu itu Google itu masih bahasa Inggris, dan untuk mengakses Google itu masih menggunakan warnet. Mungkin aneh buat teman-teman hari ini warnetnya. Warnet itu adalah satu-satunya cara untuk bisa terhubung dengan dunia internet pada zaman itu ya. Dan itu ya lumayan mahal, cukup mahal di zamannya, dan itu masih berbahasa Inggris. Jadi ya pakai perlu translate dikit lah ya. Jadi akses informasi untuk kita memulai menaikkan belajar itu agak effortnya luar biasa. Jadi tidak segampang buat sekarang untuk akses informasinya. Nah itulah kita belajar R&D-nya di lapangan. Bikin daging burger itu awalnya nggak bisa. Daging rotinya juga beli, dagingnya beli, tapi kita spirit untuk untuk franchise, untuk besar itu udah ada dari awal. Tapi how to-nya itu kurikulumnya belum ada, roadmap-nya belum ada di awalnya. Tapi belakangan pelan-pelan itu kita pelajari, kita bikinkan roadmap-nya, ada peta jalannya, pelan-pelan kita eksekusi. Karena ternyata di membesarkan sebuah bisnis itu kayak tangga ya, ada tangga 1 sampai sekiannya, dan itu harus ditempuh satu persatu, nggak bisa loncat-loncat. Oh sekarang 1 outlet tiba-tiba bisa 1000 outlet gitu ya, ujuk-ujuk aja nggak bisa. Nah tapi harus pelan-pelan dulu.
Nah, kita kita mulainya dari gerobak burger, dari 1, 2, 3, pelan-pelan jadi 20. Tahun 2004 2005 startnya Pak. Nah, jadi mulainya di 2004. Waktu di kampus itu 2004. Tapi mulai memakai nama Tom Burger itu setelah program PKM tadi berakhir. Kan awalnya kita jualan di kampus nih. Setelah ternyata kan di kampus nggak boleh, kita ya di restricted area lah kita jualan gitu ya. Tapi karena kita pegang proposal dari Dikti, ya kampus ngalah. Begitu program PKM-nya berakhir, udah dipanggil ke dekanat, Tom sini lu, program lu udah berakhir, berangkat dari sini gitu ya. Ya diusir. Waktu itu masih namanya Burma, Burger Mahasiswa. Iya, pas kita diusir dari kampus ya bingung kan, Burma apaan sih gitu kata orang ya. Akhirnya kita coba ganti nama, rename apa gitu ya, mau rebranding nih. Logo juga belum ada. Terus waktu itu kan lagi trennya film Tom and Jerry nih, kebetulan nama Tommy nih. Udah discuss sama istri gitu ya. Udah, oh ya kita pakai nama Tom aja gitu ya. Itu di tahun 2005 ya, 2005 itu Ezi bikin logonya pakai pen ya, belum ada Corel, Photoshop segala macam ya, Canva apa lagi ya. Ya Pentium 1 ya, Pentium jadul, pinjam lagi. Terus model lama, model apa namanya, logonya apa adanya, rebranding dengan logo yang sekarang itu udah di tahun 2016. Itu dari branding dan kita langsung daftarkan ke Dirjen Haki ya. Nah, jadi udah terdaftar, ada beberapa merek kita sekarang. Terus nah, jadi dari begitu diusir dari kampus itu ya kiamat juga sih rasanya waktu itu Pak ya. Kita baru nikah ya, rasanya kayak apa, pengennya indah-indah aja nikah gitu ya. Oh ternyata kita jualan nggak ada nih, kita diusir dari kampus. Saya masih kuliah kan, masih banyak mata kuliah nih, ada berapa, 20 atau 30 SKS lagi lah yang perlu ditamatin gitu ya. Akhirnya duit nggak ada, ini juga kosong. Akhirnya ya 1 minggu kami menikmati makan Indomie berdua, dan Indominya juga ngutang di kedai sebelah. Pas ada Daif namanya di Belimbing ya, teman-teman masih ada warungnya sampai sekarang. Dia nanya Pak, apa namanya, bahasa Indonesia nya gini ya, lo kok ini aja terus, udah makannya kok makan Indomie aja terus. Wah ini yang paling enak sekarang, saya bilang ya. Oh ketawanya kayak gini aja Pak dari dulu, nggak pernah berubah ya. Tapi begitu apa namanya nggak ada, ya udah kita nikmati aja. Dua si Joli yang berusaha dari nol ini ya. Lanjut Bapak. Ya, jadi dia kecewanya udah ketika udah nikah gitu ya. Coba kalau sebelum nikah ke begitu, wah nggak mau dia. Ketimbang. Nah sebelum nikah itu kita melakukan apa namanya, penyatuan visi misi ya teman-teman, karena banyak ya anak-anak muda ya. Jadi saya sharing sedikit. Ezi tentu sebagai seorang aktivis yang sudah apa namanya, udah sampai ke pusat, sudah masuk di jajaran pusat di Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, juga punya ya ambisi pribadi dong, dia punya mau jadi dosen apa segala macam. Tapi saya juga punya sesuatu yang mau saya perjuangkan dalam hidup saya. Ya, jadi kita dudukkan itu dulu, penyatuan itu dulu. Ya saya bilang saya mau punya istri yang sama-sama berjuang dengan saya, jualan ya. Mau jualannya waktu itu belum kebayang. Penting saya senangnya dari SD ya, saya senangnya itu jualan. Meskipun saya anak seorang kepala sekolah SMP waktu itu, yang notabene-nya papa tuh pasti pengen anaknya seperti dia, jadi kepala sekolah ya, mau jadi pendidik lah gitu ya. Tapi alhamdulillah saya tidak jadi pendidik dalam konteks yang dia pahami, tapi alhamdulillah hari ini jadi pendidik ya kayak gini. Saya sharing ilmu tentang entrepreneurship itu ke manapun. Jadi begitu pindah ke Payakumbuh itu sesuatu banget. Di
di Padang saya pakai kartu XL waktu itu, Explore ya, pasca bayarnya XL. Begitu sampai di kampung sinyal nggak ada, jalan juga susah dan lain-lain, sama transportasi susah. Itu jadi sesuatu banget nih waktu itu. Tapi ya I have no choice waktu itu. Kita nggak punya pilihan selain bertahan dengan keadaan seperti itu. Nah akhirnya pelan-pelan nih kita belajar bikin roti, bikin daging, dan juga coba cari cara bagaimana supaya ini omsetnya bisa meningkat pelan-pelan. Jadi cukup lama ya sebenarnya perjuangan kita, karena mungkin saya bilang sama istri, kenapa kita nih lama banget nih tuh jatuh bangunnya lama banget. Ya mungkin ini beda antara kita menanam toge dengan menanam sebuah pohon beringin. Pohon beringin itu ya sekian tahun dulu nggak kelihatan, karena dia membangun pondasinya dulu, akarnya dulu dibenerin, dan itu nggak kelihatan sama orang di atas tanah. Yang tahu cuma kita aja, yang kita nih tahu kita lagi ngapain, kita lagi butuh apa gitu. Jadi pelan-pelan kita bangun mimpi-mimpi itu di sebuah pelosok desa yang bernama Lubuk Batingko. Alhamdulillah itu menjadi tanah yang penuh berkah buat kami berdua, dan ternyata banyak hikmahnya. Meskipun di awal-awal di 2007 tuh begitu kita bangkrut, tsunami pertama deh buat kita waktu itu, dan itu ya juga luar biasa rasanya waktu itu. Jadi terlalu banyak nanti saya Pak ya. Oh baik. Dipindah dulu ke versi dari istri saya. Ya luar biasa ini dua si Joli. Yang pertama bapaknya sudah menceritakan pahit manisnya. Ibu silakan. Nah ini juga akan bercerita pengalamannya. Silakan. Terima kasih Pak Imron. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, ya tadi Pak Tom sudah bercerita tentang bagaimana kami menjalani bisnis ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya sendiri di awal-awal memulai bisnis itu memang seperti yang disampaikan Pak Tom, tidak pernah ada cita-cita menjadi seorang pebisnis. Akan tetapi ternyata ketika kami itu memulai akan melangsungkan perubahan fase kehidupan ya, dari masa remaja atau masa mahasiswa menjadi orang dewasa, kita harus menikah kan gitu. Nah pada saat itu saya terpaksa ya, saya dipaksa disesatkan ke jalan yang benar oleh Pak Tom. Ya. Disesatkan ke jalan yang benar. Ini Iya. istilahnya itu baru ketemu saya. Disesatkan ke jalan yang benar. Disesatkan Bagaimana ke Bu? jalan yang benar Pak. Benar ya. Jadi awal mula itu saya udah ditawarin beberapa pilihan hidup ya, pilihan hidup mau jadi apa. Ini teman-teman mahasiswa nanti juga akan sampai ke level itu. Saya mau jadi apa di usia 50 tahun ke depan, seperti apa saya di usia 60 tahun ke depan. Dan saya ingin dikenang sebagai siapa nanti ketika saya sudah meninggal dunia. Nah bagi seorang yang hari ini teman-teman udah di mahasiswa, di tingkatan berapapun teman-teman harusnya sudah mikir ke arah sana gitu. Semakin cepat kita memikirkan kemana kita akan melangkah, maka semakin cepat kita membangun konstruksi kehidupan kita gitu ya. Jadi konstruksi kehidupan itulah nanti yang akan menjadi framing kita dalam melangkah gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini punya cita-cita ke depan itu mau menjadi seorang profesional, ya udah teman-teman fokus ke kuliahnya, lanjutkan studinya, kemudian bagaimana membangun networkingnya. Namun kalau teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur, hari ini teman-teman harus memulai ya. Paling untuk menjadi seorang entrepreneur, semakin cepat untuk start di bisnis itu, semakin cepat teman-teman untuk berproses jatuh bangun, karena jatuh bangun itu sebuah kemestian ya. Jangan teman-teman mengira bahwasanya teman-teman memulai bisnis langsung melesat sukses gitu ya. Jangan harap begitu. Kalau berharap begitu
nggak usah aja jadi seorang entrepreneur. Karena di dalam dunia entrepreneur itu yang ada itu pertama itu adalah kesuksesan, ya. Yang kedua itu adalah kegagalan. Dua hal itu. Namun bagi seorang entrepreneur, kegagalan itu dirubah namanya menjadi belajar. Jadi kamus dari entrepreneur itu tidak ada gagalnya, Pak. Yang ada itu belajar dan akhirnya sukses. Paling kita hanya menghabiskan jatah gagal. Dan jatah gagal itu tergantung bagaimana kita belajar, gitu ya. Jadi teman-teman semua, kenapa kami memilih industri peternakan? Kenapa memilih industri makanan? Ya, pertama, kenapa makanan? Yang makanan adalah industri yang tidak akan pernah punah walaupun udah kiamat, betul nggak? Yang kedua, bisnis makanan itu bisnis yang paling mudah untuk dijalankan. Tadi kita ada ada kursus masak tadi. Nah, ini bagi yang bisa mengikuti dan punya passion di situ, udah nanti dimulai aja masak. Di YouTube itu banyak sekali tutorial untuk masak. Apapun itu ada, mau masak apa, ya. Kemudian bagaimana cara ngejualnya itu juga banyak ya sekarang ini gitu. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak gitu. Teman-teman menemukan passionnya itu atau belum gitu. Jadi ini yang penting. Jadi pertama, pasarnya sangat luas, kedua modalnya kecil dan mudah untuk dijalankan. Dan yang terpenting cash flow-nya harian, ya. Cash flow-nya putaran harian, kita akan punya uang selalu. Itu gerobakan di pinggir jalan jualan martabak misalnya ya. Itu rata-rata omset mereka 500 sampai 1 juta sebulan. Satu hari. Coba 3 bulan 1 bulan berapa? Kali 15 juta. 15 juta. Cash flow tadi tekanannya cash flow tiap hari duitnya muter gitu ya. Duitnya muter. Iya, setiap hari pegang duit ya. Setiap hari pegang duit. Omset sehari 1 juta, sebulan 30 juta. Margin taruhlah potong 50%. Ada 15 juta laba kotor setiap bulan. Teman-teman bisa untuk menakar kira-kira mau digaji berapa sebulan gitu. Mau digaji berapa? Kita pegang cash 15 juta sebulan, teman-teman layak digaji berapa? Udah, saya gaji separuh lah, separuhnya untuk laba ditahan. Oke, teman-teman potong 50%-nya, dapat 7.500.000 gaji per bulan dengan modal 1 buah gerobak martabak. Ya. Sekarang saya tanya, untuk PNS golongan terbawah nih Pak, ya. PNS golongan terbawah untuk baru menjadi PNS baru angkat itu berapa Pak? Kalau boleh tahu. Golongan berapa ya? Kalau PNS terbawah ya, golongan 2A ya? 2A? Iya. Itu gajinya berapa Pak? Gajinya berapa ya? Dulu saya tahun 2003 itu gajinya 680 CPNS dulu. Kalau sekarang dibaca sendiri ya di Google. Sekitar 3 juta ada ya? Ya, kurang lebih. Sekitar 3 jutaan teman-teman. Tapi syaratnya harus kuliah dulu kan Pak ya? Harus kuliah dulu. Kuliahnya S1, ada juga yang S2 baru bisa jadi lolos PNS golongan 2A. Gaji 3 juta per bulan. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun semester berapa? Kalau S1 3A tadi. 3A. Iya, 3A. S1 3A. Gaji berapa? 4 juta. Kurang lebih 4 juta. Oh, 2 juta, Mas Marta. 2,6 3A S1. Oke. Ya, terima kasih Mas Marta. PNS lulusan S1 harus kuliah 4 sampai 5 tahun, itu biaya kuliah berapa ya? Biaya kuliahnya berapa? Itu hitung-hitung nggak sekitar 40 sampai 50 juta harus investasi biaya kuliah kita, dan itu memakan waktu 4 sampai 6 tahun. Ada yang 6 tahun, Pak Tom ini sampai 9 tahun nggak tamat akhirnya. Kita bandingkan dengan gaji seorang penjual martabak di kaki lima, 1 buah gerobak, mereka bisa gaji dirinya sendiri 7,5 juta per bulan. Gampang nggak tuh? Gampang nggak bisnis makanan? Ya gampang. Bisa nggak? Iya bisa, asal teman-teman tahu caranya gitu. Gimana supaya tahu caranya? Ya belajar ya. Jadi persoalan duit ya, kalau
ingin jadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha, ujung-ujungnya selalu duit. Ya, bahkan teman-teman sekolah hari ini kuliah, ujung-ujungnya juga cari kerja, benar nggak? Cari kerja dapat duit, gitu. Apapun ujung-ujungnya duit, gitu. Nah, persoalannya hari ini teman-teman pilih jalan yang mana, gitu. Jalan yang mudah, jalan yang rumit, pilihannya itu tergantung kita. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya sesuai dengan kebutuhan dan passion kita masing-masing. Nah, jadi tapi satu hal yang penting kita pahami adalah berbisnis bagi kami bukanlah tujuan, ya. Berbisnis adalah jalan untuk mencapai tujuan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbisnis itu jadikan ibadah. Jadi kalau kita gagal, kalau kita tertelungkup, tertelentang, kita dalam beribadah, ya. Tidak ada kata-kata yang gagal. Ketika kita jatuh, berarti kita lagi posisinya jatuh, dan itu adalah ibadah, dan kita harus bangkit karena tugas kita adalah menghabiskan jatah gagal. Kalau kita jatuh dan kita nggak bangkit, selesai kita. Nggak ada cerita sukses yang bisa kita nikmati. Jadi bagi kami berdua, memang salah satu motivasinya bagaimana tidak ada pilihan lain selain dari bisnis. Makanya ini menjadi motivasi sejak awal. Pak Tom sendiri sengaja tidak menamatkan kuliahnya supaya nggak ada lagi alternatif pilihan hidup yang lain. Saya tamat kuliah, tapi alhamdulillah sampai hari ini ijazahnya disimpan rapi, hadiah untuk orang tua, ya kan? Dan pilihannya menjadi entrepreneur. Dan pilihannya adalah pengolahan. Kenapa pengolahan? Karena industri pengolahan di kita itu belum banyak dan pasarnya masih terbuka luas sekali. Ya, pemainnya masih pemain besar, kemudian di bawahnya masih kecil-kecil sekali. Artinya di sektor lini tengah itu pasarnya masih sangat terbuka. Makanya mari kita bersama-sama kita kembali rumuskan konsep hidup kita, pilihan kita mau ngapain setelah jadi mahasiswa ini. Kemudian mari kita belajar dan open mind. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menentukan pilihan ketika yang salah satunya seorang aktivis di tengah di dunia yang memang begitu banyak ragam pilihan. Di satu sisi kita tertarik di dunia organisasi, dan di satu sisi kita juga perlu operasional dalam hal tersebut, gitu, mengelola training. Itu saja sih. Tapi poin pentingnya bagaimana untuk bisa memulai. Terima kasih. Tapi hingar-bingar itu harus ditinggalkan. Era demonstrasi. Iya, hingar-bingar itu ditinggalkan. Dan hari ini saya penjual gorengan. Untuk bertahan hidup saya begini loh. Apakah malu? Susah? Enggak. Saya bangga karena ini konsekuensi dari sebuah pilihan. Jadi teman-teman, untuk memilih itu memang tidak gampang. Ya, untuk menentukan pilihan tidak gampang. Pilihan itu banyak, tapi menentukan pilihan itu tidak gampang. Di sana akan teruji konsistensi kita, nyali kita. Maka yang terpenting hari ini bagi teman-teman mahasiswa, visi hidup. Visi hidup hari ini harus ditentukan, harus dipastikan. Saya mau jadi apa 50 tahun yang akan datang. Dan itu harus ditentukan hari ini. Ya, karena langkah itu harus disusun dari sekarang. Jangan nanti ketika umur 40 tahun kita baru nyadar, wah kenapa nggak dari dulu gitu ya, kenapa nggak mulai bisnis dari dulu. Itu teman yang dari dulu nggak kuliah, sekarang dia udah sukses luar biasa. Saya kuliah S1, S2 gitu kan, tapi kok hidupnya masih gini-gini aja gitu. Jangan ada penyesalan itu nanti di kelak kemudian hari. Nah, ini tantangan bagi teman-teman aktivis nih, organisasi ya. Hari ini tentukan pilihan. Aktivis itu adalah modal kita dalam melatih mentalitas, ya. Dan saya sangat merasakan modal aktivis itu dalam hal bernegosiasi, dalam hal untuk menyusun bisnis plan misalnya ya, bagaimana menyusun bisnis plan yang terukur, bagaimana mengelola manajemen di perusahaan. Ini dilatih gitu. Tapi jangan main-main. Kalau kita hari ini masih aktivis juga, itu masih main-main gitu. Tapi harus terapkan di bidangnya masing-masing. Mau aktif di teknokrat silakan, mau jadi pengusaha silakan, mau jadi advokat silakan, apapun pilihan hidup kita. Jadi proses kita di masa muda, di mahasiswa itu akan mempengaruhi
Ya, nikmati aja kehidupan sekarang, tapi teman-teman Pindah harus ke punya konsep. Pertanyaan lain? Silakan pertanyaan lain. Oke, banyak yang kendala banyak anak muda sekarang mengenai mereka untuk berjuang untuk membuka usaha untuk kedepannya. Yang permasalahan pertama, bagaimana tanggapan dari Bapak dan Ibu melihat anak-anak muda sekarang yang udah gagal 1-2 kali, mereka udah menyerah pada jalannya. Karena apa? Pada dasarnya kalau kita melangkah dan gagal 7 kali, kita bangkit lagi ke 8 kali. Nah, inti dari pertanyaan tadi, bagaimana tanggapan dari Bapak dan Ibu, dan serta bagaimana merubah dari teman-teman dan dari mahasiswa yang muda ini untuk menghilangkan rasa menyerah mereka, karena udah gagal sekali itu mereka langsung menyerah. Seharusnya kita kalau gagal itu belajar dari kesalahan dan untuk bangkit lagi merubah dari kesalahan tersebut. Oke, terima kasih Bu. Kalau 1 kali gagal, 2 kali itu jatah gagal kita habis? Enggak. Mungkin di angka 10, atau mungkin bisa di angka 20, nggak tahu nih jatah gagal kita. Habisin aja dulu itu sampai ya sampai berkali-kali gagal. Pokoknya bangkit lebih kuat lagi. Energinya itu harus lebih kuat untuk bangkitnya. Terus circle-nya diperbaiki. Jadi jangan circle sama yang lebay. Cuy, gua lagi habis duit 10 juta nih. Oh iya, lu sih bisnis apa nggak jelas ya. Mending kita party-party aja ya. Wah, kacau nih kan. Kalau circle-nya kayak gitu. Kalau kita mau berubah, masuk ke komunitas yang positive vibes ya. Nah, kadang teman-teman yang positive vibes itu dia agak kalem kadang. Tidak hingar-bingar seperti kita aktivis yang raja mimbar bla bla segala macam ya. Tapi kaku tangan, bertangan dingin ya bahasa Indonesianya, kadang begitu. Yang Bapak sampaikan dari usaha yang melalui step by step ya Pak. Lalu bagaimana Pak dalam menyusun roadmap untuk memulai suatu usaha yang berkelanjutan, terutama dari Tokopedia itu sendiri Pak? Terima kasih. Teman-teman, satu hal yang harus teman-teman perhatikan dalam mencari ide bisnis, jangan ikut-ikutan. Itu dulu ya. Dalam menentukan bisnis jangan ikut-ikutan, karena bisnis itu harus betul-betul direncanakan. Bisnis itu harus betul-betul dengan perhitungan. Nah, ini yang penting dulu, itu di tangga pertama ya. Nah, ketika teman-teman sudah eksekusi itu bisnis, oh saya mau bisnis gorengan misalnya ya, modal 5 juta, list perabotan apa segala macam, lalu lokasi di sana udah clear, lalu teman-teman itu sudah jalan, teman-teman menjadi ownernya, temanlah yang menjadi karyawannya, kita yang jadi finance-nya, kita yang jadi marketingnya, jadi CEO ya, Chief Operating Officer. Nah ini itu, jadi ketika kita memulai bisnis di tahap awal, semuanya itu memang kita yang lakukan, memang itulah prosesnya. Jadi kalau tingkat kerebetannya, tingkat kelelahannya memang akan sangat terasa di fase ini. Jadi kita yang lakukan semuanya, itu di fase pertama, tapi nikmati saja. Nah di fase selanjutnya adalah fase profiting. Fase profiting adalah fase bagaimana kita meningkatkan profit dari bisnis kita. Yang awalnya bisnis gorengan kita menghasilkan omset 500.000 per hari. Nah, bagaimana omset 500.000 yang profitnya 200.000 bisa naik menjadi 300.000 misalnya. Kita akan berpikir efisiensi, kita akan berpikir bagaimana mencari bahan baku yang lebih menguntungkan gitu. Nah, ini fase yang kedua, profiting. Nah, fase yang ketiga itu fase namanya systemizing ya, systemizing. Teman-teman sudah tahu nih bagaimana bisnis gorengan ini laku, bagaimana menaikkan profit. Nah, akhirnya teman-teman mulai berpikir, nah saya udah capek nih, saya aja ngerjain semua, belanja saya, ngitung penjualan saya, kasir saya, karyawan saya, semuanya saya butuh orang lain yang bantu. Nah, ketika tahapan ini ada karyawan misalnya yang masuk ya ke perusahaan kita, teman-teman harus belajar yang namanya sistemasi. Ya, apa? Sistemasi. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan. Nah, ini. Kemudian apa jam berapa masuk, jam berapa keluar, apa yang dilarang, apa yang ketentuan-ketentuan key performer indikator dari karyawan itu apa.
Nah, KPI-nya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Nah, teman-teman harus bisa menyusun itu. Nah, baru ketika sistemnya sudah clear, karyawan sudah bekerja sesuai dengan SOP yang teman-teman susun, baru pada tahap berikutnya duplikasi, ya. Boleh buka cabang. Nah, penyakitnya di Tom Burger tadi dikaitkan ke Tom Burger ya. Kenapa tadi Pak Tom bilang kami punya 20 outlet lalu bangkrut dengan suksesnya hilang semua gitu kan? Karena kami tidak sabar menapaki tahapan itu. Ya, tahapan baru di fase profiting. Ya, kita belum punya sistem yang baik. Karyawan udah ada nih, tapi sistem belum kuat, SOP belum jalan dengan baik. Tapi kita berani buka cabang secepat mungkin gitu kan. Ini penyakit nih. Ini penyakit ketika kita sukses di awal. Jadi euforia kesuksesan awal itu sebenarnya harus hati-hati. Jangan terburu nafsu untuk segera buka cabang ketika sistem kita belum kuat, karena akibatnya akan menduplikasi kegagalan. Dan itu yang terjadi di Tom Burger pada waktu 2008 ya. Dari 20 outlet yang ada, kemudian kita bangkrut dengan suksesnya. Kenapa? Karena bahan baku belum kita yang produksi sendiri, tim manajemen kita belum kuat dan lain sebagainya. Dan yang kelima, baru di fase tahap yang terakhir, yaitu adalah freedom, ya. Ketika sistem kita sudah kuat, kemudian manajemen kita sudah bagus, lalu duplikasi sudah jalan, akhirnya ownernya boleh jalan-jalan, bisnisnya jalan terus, gitu kan? Bisnis jalan terus, ownernya jalan-jalan. Nah, ini adalah fase yang paling tinggi di mana si owner harus belajar lagi bagaimana dia mengupgrade dirinya dari business owner menjadi investor dan lain sebagainya. Itu terus belajar. Nah, ini tadi ya, udah terjawab. Sudah jam 4 ya, 3 menit. Tadi jadwalnya sampai jam 4. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tom dan Ibu karena sudah berkenan untuk memberikan pengalaman bagaimana mendirikan satu perusahaan. Demikian acara talkshow dari Bapak Tom dan Ibu tercinta. Terima kasih. Kami persilahkan untuk menempati kembali ke tempat.